Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, kali ini pembelajaran 5 kita akan belajar tentang menjelaskan peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, kita akan belajar membuat brosur tentang sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulla rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Salah satu penyebab terjadinya era globalisasi adalah kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Era globalisasi saat ini memberikan perubahan bagi kehidupan masyarakat di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun budaya. Sebagai contoh, melalui televisi atau media sosial masyarakat mengenal gaya hidup yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menyikapi era globalisasi ini dengan memanfaatkan dampak positif globalisasi. Dahulu, telepon genggam bukan barang yang bisa dimiliki setiap orang. Seiring perkembangan teknologi, telepon genggam yang berevolusi menjadi telepon pintar menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi bagi golongan masyarakat tertentu. Menjelaskan peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba dalam lingkup ASEAN. Nah, mari kita simak video kerjasama negara-negara ASEAN berikut. Mari kita simak video tentang kerjasama negara-negara ASEAN.
satu, dampak negatif globalisasi adalah narkoba, narkotika, dan obat atau bahan berbahaya. Nah, di sini ada jenis-jenis atau macam-macam dari narkotika. Yang pertama, ganja. Yang kedua, sabu. Yang ketiga, ekstasi. Yang keempat, nikrola. Yang kelima adalah alprazolam. Yang keenam, trihek. Yang ketujuh, tembakau gorila. Dan yang kedelapan, musrom. Itu seperti jamur ya. Kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan narkoba. Di sini kerjasama ini sudah berlangsung sejak ditandatanganinya ASEAN Declaration of to Combat the Abuse of Narcotic Drugs pada sidang Menteri-Menteri Luar Negeri Asia Tenggara di Manila tanggal 26 Juni 1976. Dalam lingkup ASEAN, kerjasama di bidang penanggulangan narkoba ditangani oleh ASEAN Senior Official on Drug Matters atau ASOD. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah internasional yang mendapatkan perhatian serius. Kawasan ASEAN kini tidak lagi menjadi daerah transit, tetapi sudah dijadikan daerah sasaran pengguna bahkan produksi narkoba. Seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk menyamakan tujuan dan mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan narkoba. Negara-negara anggota ASEAN juga sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman terkait dengan upaya penanggulangan narkoba. Indonesia berperan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN terhadap pemberantasan narkoba. Melalui Badan Narkotika Nasional atau BNN, pemerintah mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bersama dengan kepolisian Republik Indonesia, BNN bekerjasama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Nah, di sini ada dokumen pertemuan ke-38 ASEAN Official on Drug Matter di Vietnam tahun 2017. Kemudian ini logo Badan Narkotika Nasional atau BNN. Nah, pertemuan tersebut membahas penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Refleksi. Yang pertama, apa bahaya narkoba bagi masyarakat dan generasi muda? Yang kedua, apa akibatnya jika Indonesia tidak berperan terhadap pemberantasan narkoba di wilayah Asia Tenggara? Tulis jawaban kalian di kolom komentar atau tanggapan di materi yang sudah diberikan atau diupload oleh wali kelas kalian ya. Membuat brosur tentang sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan penyebaran narkoba dan kesadaran akan bahaya narkoba dapat dilakukan dengan menggunakan brosur. Brosur merupakan salah satu reklame berbentuk selembaran kertas. Brosur berisi informasi mengenai suatu hal yang bersifat non-komersial seperti iklan layanan masyarakat ataupun informasi komersial mengenai penawaran jasa dan produk. Berikut contoh brosur. Gambar yang pertama, ini narkoba pembunuh generasi bangsa, no drugs, katakan tidak kepadanya. Gambar yang kedua, stop generasi micin, milih cinta narkoba. Kemudian gambar yang ketiga, bulatkan tekad Indonesia bebas narkoba bersama kita wujudkan. Perbedaan brosur dengan poster. Kita lihat dari 3 perbedaan. Dari ukuran, brosur lebih kecil, sedangkan poster lebih besar. Dari cara cetak, brosur bolak-balik atau 2 muka, sedangkan poster 1 muka. Dari cara penyampaian, kalau brosur itu secara langsung, sedangkan poster ditempel di dinding. Fungsi utama brosur: memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan secara terperinci. Langkah-langkah membuat brosur: pertama, tentukan tema. Yang kedua, gunakan kalimat dan foto yang menarik. Yang ketiga, gunakan poin-poin penting. Yang keempat, tuliskan semua kontak yang dapat dihubungi. Alhamdulillah materi sudah tersampaikan di pembelajaran 5. Semoga dapat membantu kalian belajar dari rumah ya. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Nah,
teman-teman, kita sampai di pembelajaran 6. Kita akan belajar menjelaskan wujud rasa bangga terhadap barang buatan dalam negeri. Yang kedua, menentukan kosakata baku dalam teks yang dibaca. Menjelaskan wujud rasa bangga terhadap barang buatan dalam negeri. Salah satu pengaruh masuknya budaya asing akibat globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu banyak masyarakat yang meniru dan berperilaku seperti orang asing dan memilih produk dari merek luar negeri. Sikap yang dapat kita lakukan dalam beradaptasi pada era globalisasi. Yang pertama, tetap mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, mencintai budaya sendiri. Yang ketiga, ikut melestarikan keunikan negara kita. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri merupakan wujud cinta tanah air. Saat ini, produsen dalam negeri sudah mampu menghasilkan barang yang memiliki daya saing dunia. Beberapa barang buatan dalam negeri sudah ada yang terkenal hingga mancanegara, contohnya batik. Manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang pertama, memajukan industri dalam negeri. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, mengenalkan dan ikut melestarikan barang buatan dalam negeri. Bacalah teks percakapan pada halaman 73. Kemudian, kalian jawab soal-soal tersebut pada halaman 74. Bacalah teks yang berjudul Hemat Listrik pada Era Globalisasi di halaman 74. Nah, di situ setelah kalian membaca, kita akan menemukan kalimat efektif ya. Dari kalimat efektif itu ciri-cirinya antara lain, pertama mengandung subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan kata baku. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Yang keempat, tidak bermakna ganda atau ambigu. Penggunaan kosakata yang kurang tepat pada teks eksplanasi halaman 74. Nah, kalian isi buku paketnya halaman 76. Di situ ada tabel yang berisi tentang penggunaan kosakata yang kurang tepat ya. Misalkan di situ ada tabel nomor 1, kosakata yang tidak tepat itu apa, perbaikannya bagaimana, terus kalimat efektifnya harusnya bagaimana. Oke teman-teman, selamat mengisi di buku paket ya. Fokus dan baca teks kembali halaman 74. Baik teman-teman, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, materi yang Ibu sampaikan dari tema 4 subtema 2 telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian dalam belajar dari rumah. Kurang lebihnya Budila mohon maaf. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.